ya boleh, hanya saja kalau ada beberapa nilai yang sama itu akan lebih mudah, akan lebih gampang kalau itu disampaikan melalui nilai default ini, sehingga nanti secara otomatis tanpa kita ketik sudah masuk ke nilai awalnya ya. Kemudian node link itu juga opsional, cuman jangan lupa di sini kita pakai standar internasional. Jadi nanti harus diatur melalui di bagian bawah ini flow unit ya, ambil TMS ya, cubic meter per second. Kemudian jangan lupa lagi di tool map display option itu di bagian annotation itu dicentang semua supaya apa? Supaya nanti ketika kita menggambarkan komponen model itu bisa langsung tampil ya, bisa terlihat ya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menjelaskan dulu tentang peta dasar ya. Jadi peta dasar yang digunakan di SWMM itu adalah peta dasar dengan sistem koordinat yang bukan lintang bujur ya. Biasanya kalau kita bicara sistem koordinat, biasanya kita bicara derajat ya, lintang bujur misalnya 110 derajat bujur timur, 110 derajat bujur timur, atau 109 derajat bujur timur, kemudian 6 derajat lintang selatan. Nah itu kita tidak pakai itu untuk SBMM. Kenapa? Karena di sini kan satuannya meter ya, panjang itu meter, luasan itu hektar ya, atau meter sekian meter persegi misalnya gitu. Jadi kalau kita pakai derajat itu angkanya kecil, nanti tidak sesuai. Jadi harus menggunakan yang sistem koordinat yang menggunakan satuan meter. Nah di tempat kita itu yang kita pakai adalah sistem koordinat UTM, Universal Transfer Mercator ya. Jadi itu. Jadi kalau kita punya peta ya, dengan sistem koordinat lintang bujur, harus kita konversi dulu ke sistem UTM ya, UTM. Nah di dalam model SWMM itu kita membutuhkan dua file ya, ada file image atau file gambar ya, formatnya bisa JPEG atau BMP ya. Kemudian satu file lagi adalah file sistem koordinat ya. Sistem koordinat itu file dalam format teks ya, teks. Jadi itu kita perlu dua file ya. Nah bagaimana kita mendapatkan peta itu dan file koordinat? Ada banyak sekarang software yang bisa kita pakai untuk mendownload peta dengan sistem koordinat. Salah satunya yang biasa saya pakai itu adalah UMD, Universal Maps Downloader ya. Itu salah satu software yang bisa digunakan untuk mengambil peta supaya bisa kita pakai untuk SWMM. Nah kemudian jangan lupa juga karena kita nanti pakai peta dasar, maka dengan sistem koordinat maka auto length-nya itu disetting on ya, jangan lupa itu settingnya on ya. Nah, jadi setting on itu harus kita setting sebelum kita menggambarkan ya. Kalau kita menggambar dulu baru di setting on, tidak ada gunanya ya. Itu harus disetting di awal, nanti tidak ada gunanya ya. Oke, sekarang kita sudah mengatur setting semua, sudah oke. Terus coba dilihat ini di bagian bawah sebelah kanan itu ada XY ya, di situ ada angka sekian puluh ribu, koma sekian, terus Y-nya 15, sekian atau berapapun itu. Nah ini menunjukkan bahwa sistem koordinatnya belum sesuai yang diharapkan. Nah untuk di tempat kita ya, nanti angka-angka ini tuh mestinya besar ya, angka ini besar, ratusan ribu atau jutaan ya, itu baru. Kalau di sini muncul angka X-nya misalnya 100, sekian, Y-nya 6, sekian atau minus 6, sekian, nah itu berarti sistem koordinatnya adalah lintang bujur, berarti belum sesuai dengan yang
kita harapkan. Ya, itu. Nah, oke, sekarang kita mulai. Jangan lupa awalnya kita buat project adalah membuat mengisi title note-nya. Nah, misalnya title note-nya, misalnya ya ini contoh 2 ya, contoh 2 latihan berapa ya? Ke 3 atau 4 lupa saya. 3 bukan. Nah, ini sekarang tanggal 22 Mei misalnya ya, ini misalnya silahkan diatur sendiri ya itu. Nah sekarang berikutnya adalah kita memasukkan peta dulu ya, kita memasukkan peta. Nah untuk memasukkan peta kita bisa klik menu view kemudian backdrop load ya, view backdrop load. Jadi di sini ada dua yang harus dimasukkan ya. Yang pertama adalah backdrop image file, itu adalah gambarnya, file gambarnya. Kita klik misalnya, saya siapkan nah, jadi ini kalau kita lihat formatnya adalah bisa BMP, bisa EMF, bisa WMF, bisa JPG, bisa JPEG ya. Oke. Kemudian word coordinate file, jadi file koordinatnya ini terisi dalam kurung opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Tetapi kalau ini tidak diisi, maka autoline on-nya itu tidak ada gunanya. Jadi maksudnya tidak ada gunanya adalah bahwa nanti tetap akan terisi otomatis, tapi isinya salah, ya. Isinya tidak sesuai yang diharapkan. Maka di sini sebaiknya harus diisi kalau kita mengharapkan itu on secara otomatis dan itu bisa diterima, betul ya. Nah, kemudian jangan lupa juga ini opsional juga ya, scale map to background supaya semua area, semua kawasan, semua gambar, bidang gambar itu tertampil, maka ini harus ditentang. Ya. Kalau tidak ditentang, maka nanti hanya muncul sebagian saja. Tapi bukan berarti semua tidak bisa dilihat, tetap bisa dilihat. Hanya harus menggeser-geser. Ini supaya bisa terlihat semua, maka itu scale map to background supaya skala petanya itu menyesuaikan. Nah, di sudah muncul gambar. Nah, sekarang coba dilihat koordinatnya XY ya. Jadi di sini ada XY-nya besar sekali. Nah, itu berarti sudah betul, sudah sesuai dengan diharapkan. Berarti ini sistem koordinatnya sudah UTM. Nah, jadi kalau itu angkanya XY-nya kecil, itu berarti sistem koordinatnya masih lintang bujur. Ya, jangan lupa untuk mengubah dulu sebelum digunakan. Ya, itu. Oke, sekarang sudah peta dasarnya sudah masuk. Nah, sekarang kita tinggal menggambar sesuai dengan peta. Nah ini yang gambar di sini sudah ada subdasnya, sudah ada jaringan salurannya, sudah ada junctionnya. Nah, kalau di lapangan gimana? Di lapangan ya ini kita download itu tidak akan bentuknya tidak akan ada seperti ini ya. Ini karena ini sudah saya siapkan, sudah saya buat untuk memudahkan Anda untuk membuat. Nah, di lapangan nanti ketika kita harus tahu dulu sistem jaringan drainase yang ada di lapangan dulu ya. Sehingga kita download petanya itu sudah mengcover semua area jaringan ya. Baru nanti kita plot di mana letak pertama sebelum kita membuat ini, pertama yang kita identifikasi adalah alur sungainya atau saluran drainasenya. Saluran drainasenya di mana saja. Nah, kemudian berikutnya adalah identifikasi di mana letak junctionnya. Junction itu adalah pertemuan saluran, kemudian perubahan dimensi yang signifikan terhadap dimensi saluran atau kemiringan saluran. Kemudian di mana subsegment run off dari harus masuk ke saluran. Nah, itu pintu masuk ke salurannya itu sebagai
sebuah junction ya. Itu baru kita buat junction, kemudian kita buat conduit mengikuti alur saluran yang ada, baru kita buat catchment ya. Itu. Nah, berikutnya kita menggambarkan komponen modelnya ya. Kalau menggambarkan sama dengan kemarin, tapi ini sekarang kalau kemarin kita gambar itu bebas, sekarang tidak bebas. Kita harus mengikuti batas area yang ada. Ya, misalnya kita mau menggambarkan subcatchment 1, di sini SX1 misalnya di bawah sini ya. Oke. Ini kita zoom pakai tanda bulatan ada plusnya ini, di zoom, diklik, kemudian ini subcatchment satunya di sini. Nah, di zoom supaya lebih gampang. Nah, ini adalah subcatchment. Nah, tinggal kita klik saja atau subcatchment, klik ya. Nanti harus ngikuti alurnya. Klik kiri, 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 ya, klik kiri harus ngikuti. Ya, jadi ada banyak vertex di sini nanti ya. Harusnya ada banyak vertex. Kalau belok-belok ini harusnya akan banyak vertex. Nah, mungkin masing-masing orang akan pasti akan berbeda, tidak akan bisa sama persis ngekliknya ini, pasti titik-titik kliknya itu dipastikan satu orang aja kalau membuatnya 2 kali tidak akan bisa mengulang dengan titik klik yang sama ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa nanti hasil areanya bisa dipastikan tidak akan sama persis ya. Jadi kalau nanti di antara Anda ternyata ada 2 orang atau lebih, ternyata areanya sama, saya bisa memastikan bahwa yang satu tidak membuat, yang membuat hanya 1 orang, tapi yang lain hanya tinggal ngopi. Nah, oke. Ini berarti subcatchment 1 sudah dapat. Nah, berikutnya coba kita cek areanya ya, kita cek areanya. Berarti klik ke kanannya, kemudian di double klik. Nah, berarti areanya sudah otomatis terisi di 176,04 hektar ya. Jadi angka ini terisi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu, jangan dirubah ya. Kalau sudah kita buat seperti ini jangan dirubah. Nah, karena inilah hasilnya. Kemudian width-nya kok tidak berubah. Nah, di sini width-nya memang tidak otomatis. Width-nya itu harus diukur ya. Width-nya diukur. Caranya ukur gimana? Yang pertama, untuk melihat width itu kita harus identifikasi dulu outletnya kemana. Oh, outletnya di sini ke JX1 ya, berarti arah alirannya kan ke sana ya, arah alirannya kan ke sana, yang di sini ke sini ya. Berarti yang disebut lebar adalah yang tegak lurus arah aliran ya. Jadi kita klik di sini ada mistar ukur ya, measure distance or area on the map ya. Kita bisa ukur panjang atau luas itu melalui mistar ukur ini ya. Klik, kemudian ambil, klik ya. Nah, klik kiri, klik kanan. Nah, di sini ketemu 887,955 meter. Jadi lebar di sini itu adalah 887,955 meter ya. Tapi ini kan tidak seragam ya, diambil beberapa titik, sekarang ambil 3 titik. Kalau yang di tengah di sini berapa misalnya? Oh, 349,788. Yang di sini berapa? Oh, 102. Nah, diambil rata-ratanya. Rata-ratanya kemudian dimasukkan ke width tadi. Ini tadi berapa ya? Lupa ya. Ini 851. Rata-rata. 337 berarti berapa? 8533. Di sini 105 ya, kira-kira 400 berapa misalnya ya. Nanti harus dihitung sendiri ya, ini harus dihitung. Nah, masing-masing orang tentu juga akan berbeda di sini, misalnya katakanlah 6,745 misalnya ya. Ini saya ngawur harusnya gitu ya. Oke.
Nah, ini jadi sudah selesai untuk subcatchment 1 untuk luas dan lebar. Nah, data-data yang lain mengikuti data yang ada. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, yang namanya lebar itu adalah tegak lurus alur, ya alur menuju ke outletnya gitu, ya alur menuju ke junction di mana run off dari subcatchment itu masuk ke saluran. Ya. Nah, satu contoh lagi misalnya, ya, kita geser dulu gambar tangan. Nah, kita geser. Misalnya ini junction subcatchment yang kedua, ya subcatchment yang kedua. Oke, kita klik lagi subcatchment. Nah, kemudian klik. Jangan lupa ini harusnya nempel, ini harusnya nempel, tidak ada celah ya. Jadi ini harus nempel batas di sini harusnya nempel dengan subcatchment ke 1. Tapi misalnya nanti belum nempel, itu masih bisa diedit. Saya kira kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengedit vertex-nya ya supaya dia bisa nempel. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kanan, sudah dekat klik kanan ya. Oke. Nah, berikutnya kita identifikasi arah alirannya kemana. Ini subcatchment 2 yang outletnya adalah di CX2 ya. Berarti arah alirannya cenderung ke dari bawah, kalau kita lihat gambarnya dari bawah ke atas. Berarti lebarnya adalah yang arah sini, berarti kita coba hitung. Ya. Klik kiri, klik kanan. Ini 2263. Yang di sebelah sini, klik kiri, klik kanan. Oh, 1489. Ini klik kiri, klik kanan. Oh, 522. Berarti 8. Nah, nanti tinggal hitung saja. Ya, berarti double klik. Nah, luasannya sudah tertulis 23,44 R. Nah, tinggal masukkan lebarnya tadi misalnya 1,23 misalnya ya misalnya. Oke, data-data lain silakan diatur. Lebarnya CX2, range-nya apa. Nah, oke. Nah, itu yang subcatchment. Sekarang yang otomatis yang lain adalah conduit ya, conduit. Jadi misalnya ini conduit 1 itu ini ya, ini yang dari CX1 ke CX2 conduit 1. Jadi kita klik conduitnya, klik kiri, klik kiri. Sorry, sebentar. Belum ya. Enggak muncul kliknya, sebentar. Oh, junctionnya belum tadi. Oh, makanya. Junction dulu harus digambarkan dulu. Tadi belum ada junctionnya. Klik ya JP1, ini JP2. Nah, gambar conduit kalau tidak ada junction tidak bisa. Ya, harus ada conduit, ada junctionnya dulu. Baru kita bisa gambar. Jadi kliknya harus mengikuti alur ya. Nah, tadi JP1 sudah kita di tag. Nah, panjangnya sudah otomatis terisi di situ 1853,8 meter ya.
Oke, kemudian satu contoh lagi untuk junction conduit berikutnya misalnya ya. Ini conduit kedua ya. Itu harus kita gambarkan dulu. Mestinya conduitnya semua dituliskan dulu, diklikkan dulu apa dibuat dulu ya. Nah, ini saya hanya kasih contoh supaya tidak semua saya kasih contoh semua, nanti waktunya butuh waktu yang banyak. Nanti tugasmu yang melanjutkan. Nah, titik B2, klik. Nah, panjangnya sudah tertulis di situ 91,91. Jadi itu yang bisa otomatis itu hanya luas subcatchment, kemudian panjang conduit ya, width itu harus kita hitung ya. Saya kira itu kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sekarang ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, silakan. Suaranya nggak jelas. Silakan kalau mau tanya. Mungkin yang lain yang tidak tanya, tolong di mic-nya di off-kan dulu ya. Yang tidak ada pertanyaan, mic-nya di off-kan dulu supaya nanti yang tanya bisa lebih jelas. Yang mic-nya nyala, guys. Yang mic-nya nyala, yang tidak ada pertanyaan dimatikan. Ya. Silakan yang mau tanya, silakan di off. Pak mau tanya Pak. Ya silakan. Jadi yang input peta itu yang word coordinate gimana Pak caranya Pak? Apa yang? Kan habis backdrop image-nya masuk, terus yang ya. form keduanya itu gimana? Itu sudah ada. Jadi dimasukkan. Jadi ada dua file ya. Untuk memasukkan data untuk peta dasar itu perlu dua file. Yang pertama adalah file gambar, file image. Yang kedua adalah file koordinat. Ya. Itu biasanya menyatu ya. Itu biasanya menyatu. Ketika kita download peta, otomatis si file koordinat itu akan terbawa juga. Ya. Tapi itu pakai software yang tidak sembarang ya, software khusus untuk itu. Salah satunya yang bisa dipakai itu adalah UMD, Universal Map Downloader. Ya. Oh iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Itu teleponnya Mas Tatak ya, teleponnya Mas Tatak dimatiin Mas, ada getarannya masuk ke suaranya masuk ke sini. Tak, matiin tak. Ya. Pak itu kan petanya itu udah ada Pak yang untuk tugas ini sudah ada. Sudah ada Pak. Kalau nanti Anda kerja di lapangan harus nyari sendiri. Nyarinya itu tadi harus downloadnya pakai peta. Salah satunya software yang bisa digunakan adalah UMD. Ya. Salah satu, ada banyak lagi yang lain. Oh ya Pak. Gitu ya. Nah, ya Pak. Makasih Pak. Nah, oke, ketika kita download peta, otomatis nanti akan terbawa dua file itu. Saya mau tanya Pak. Ya, kemudian. Kalau untuk penentuan arah aliran, berarti menujunya junction ya Pak? Iya, dari junction ke junction. Untuk conduit, jangan sampai kebalik ya. Kita gambarkan itu harus sesuai arah aliran. Kalau arah aliran dari junction 1 ke 2, gambarnya harus dari junction 1 ke junction 2. Jangan dari junction 2 ke junction 1. Ya, tidak boleh. Jadi harus mengikuti arah aliran. Maksud saya dari subcatchment dulu Pak? Dari subcatchment. Kalau gambar junctionnya untuk menghitung width-nya Pak. Oh, menghitung width-nya. Itu di rata-rata. Betul, di rata-rata. Nah, dibagi 3 apa gimana Pak?
terserah mau 3, mau 4, mau 5 silahkan. Oh, Intinya iya, Pak. jangan kalau itu bentuknya tidak teratur, jangan hanya ngitung sekali gitu, tapi beberapa bagian itu bisa terwakili, kemudian dirata-rata. Ya, Gitu. jadi untuk menghitung width-nya subcatchment itu kan kita harus lihat arah aliran dulu ya Pak. Betul, Ya? Arah alirannya subcatchment menuju ke junction gitu Pak. Iya, betul ya. Oke Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini saya tutup. Tetapi pertanyaan tetap saya buka lewat forum. Tetapi kalau lewat forum saya tidak bisa menjelaskan dengan menunjukkan gitu ya. Pak, maaf Pak, mau tanya. Ya, gimana? Ya. Berarti tadi itu yang sesuai aliran itu maksudnya bagi ratanya itu jadi ke arah junction gitu ya Pak? Bukan. Oh, Jadi bukan. pertama saya kasih contoh lagi ya, misalnya. Ya, Pak. Maaf ya Pak. Ya, oke. Bentar. 8 Pak. Apa? Saya kasih contoh. 8 aja. Apa? CX8. X8. CX8. Oke, CX8. CX8. Apa? SX8. Iya. SX8 mana X8? Pak. Coba. Oke, ini ya. Oke, saya kecilkan dulu, kemudian nanti saya zoom lagi. Oke, saya zoom lagi. Ini ya SX8 ya. Oke, jadi SX8 ini masuknya kan ke junction 8 ya. Nah, jadi aliran kan masih menuju ke sana dari bawah menuju ke atas ya. Jelas tidak? Jelas Pak. Jadi alurnya kan cenderung dari bawah ke atas. Berarti lebarnya adalah lebar yang tegak lurus ke atas, berarti tegak kiri ke kanan ya. Berarti kita bisa ngambil misalnya di sini ya. Ini 1522. Ini 1632. 984. Nah, terus dibagi. Apakah harus 3 kali? Tidak ya. Semakin banyak kamu ngambil semakin bagus. Oke, jelas? Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk penentuan junctionnya masuk dari subcatchment ke junction itu bebas Pak. Junctionnya kemana? Ada di soal ini ada ketentuan. Subcatchment ini harus masuk kemana ada ketentuan. Nanti yang saya kirim file, ada beberapa file. Nah, datanya ada di file Excel. Oke Pak. Ya. Mbak Lita, mungkin Mbak. Oke, ada lagi? Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. cara nempel subscribe-nya gimana ya? Maksudnya gambarnya? Biar nempel, katanya biar harus nempel. Ya dilihat di zoom. Di zoom. Di zoom nanti misalnya tadi yang sudah nempel tadi, misalnya ini ya di SX1 ke SX2 ini kan, nah di zoom saja. Misalnya contoh sini ya, bagian sini. Oh, enggak harus persis. Enggak harus persis, cuman sebaiknya senempel mungkin. Iya. Di sini ketutup, nah, mungkin backgroundnya kalau sudah backgroundnya di off kan dulu misalnya ya, background di unload dulu. Nah ini kan enggak nempel ini, ya kelihatan enggak? Ini kan harusnya nempel gitu. Tapi kelebihan boleh Pak? Misalnya enggak, tetap enggak boleh. Oh, enggak boleh juga. Sebaiknya sebisa mungkin ya, kalau kita kerja sih kadang-kadang melihat itu ya dianggap apa-apa. Tapi ya supaya enak dilihat, supaya betul ya seharusnya itu nempel ya, seharusnya nempel. Jadi cara nempelkannya kan kemarin sudah diedit per tag-nya ya. Jadi harus di sebentar di ini dulu. Ini berarti di klik ya, sorry di
klik. Ini diklik. Nah, vertex-nya kan kelihatan ini di zoom lagi coba. Oh enggak. Di zoom yang di sebelah sini misalnya. Terus klik vertex-nya. Nah, ini vertex-nya kan sudah digeser, Mas. Ya. Nah, sini kan bisa tempel. Nah, Ya, Pak. ini. Nah, gitu, Mas. Ya, Oke, jelas? jelas, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Terus jangan lupa di-save tadi ya, harusnya di-save. Jangan lupa, kita sudah dapat banyak, listrik mati, nanti ulang dari awal lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya silakan lewat forum. Ya, cuman saya tidak bisa mendemokan kalau lewat forum. Ya. Oke.